Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astagina Wahli Pakaya dari kelas C Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari 3 kata dalam bahasa Latin, yaitu bios hidup, tekno penerapan, dan logos ilmu. Nah, dari situ kita bisa memahami kalau bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penerapan biologi. Bioteknologi ini merupakan cabang dari biologi yang khusus mempelajari cara memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan makhluk hidup, barang, dan jasa. Selanjutnya adalah sejarah bioteknologi. Bioteknologi sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu pada proses fermentasi makanan dan minuman. Sebagai contoh, sejak 8000 sebelum Masehi sudah dilakukan praktek penyilangan selektif untuk meningkatkan kualitas ternak. 6000 sebelum Masehi, bioteknologi digunakan dalam proses produksi bir. Pada 4000 sebelum Masehi, proses fermentasi juga digunakan dalam pembuatan keju, yogurt, cuka, dan anggur. Pada tahun 1953 ditemukan struktur DNA oleh Watson dan Crick yang menjadi dasar perkembangan bioteknologi modern. Era 1975 sampai saat ini merupakan era bioteknologi modern yang ditandai dengan rekayasa genetika. Menurut Mendel, organisme membawa 2 unit hereditas bagi setiap sifat keturunan. Selanjutnya, teori Mendel sesuai juga dengan kenyataan bahwa induk menurunkan hanya separuh kromosom melalui sel kelamin. Pada tahun 1860-an, Frederick Nietzsche berhasil mengisolasi bahan dari inti sel ini. Setelah diidentifikasi, diketahui mengandung protein dan asam nukleat. Pada pertengahan tahun 1970, ahli bioteknologi menemukan teknologi baru yang dikenal dengan antibodi klon tunggal. Prinsip antibodi klon tunggal berbeda dengan antibodi klon ganda. Kisah antibodi klon tunggal dimulai pada tahun 1974 ketika George Kohler dan Cesare Milstein dari Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology di Cambridge, Inggris, mengamati sesuatu yang kemudian menjadi masalah menonjol yang belum terpecahkan dalam imunologi. Antibodi adalah bagian dari pertahanan tubuh terhadap benda asing yang ingin masuk ke dalam tubuh, termasuk organisme penyebab penyakit. Produksi antibodi dikendalikan oleh gen. Kohler dan Milstein mempunyai ide untuk menyatukan sel penghasil antibodi normal dengan sel dari tumor yang mengkanker yang disebut meloma. Teknologi ini menghasilkan sel hibrid yang selanjutnya dapat dikulturkan dan menghasilkan klon. Semua hibrid klon yang sama menghasilkan molekul antibodi yang sama pula. Oleh karena itu disebut antibodi klon tunggal atau monoklonal antibodi. Peran teknologi rekayasa genetik pada era ini semakin terasa dengan diizinkannya penggunaan insulin hasil percobaan rekayasa genetik untuk pengobatan diabetes di Amerika Serikat pada tahun 1982. Insulin buatan tersebut diproduksi oleh perusahaan Eli Lilly dan Company hingga saat ini. Penelitian dan penemuan yang berhubungan dengan rekayasa genetik terus dilakukan, misalnya dihasilkan organisme transgenik, penelitian genom makhluk hidup. Selanjutnya adalah bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan manusia melalui proses fermentasi. Dalam proses ini manusia hanya menciptakan kondisi yang menyediakan substrat yang cocok bagi perkembangan optimal mikroba. Ciri-ciri bioteknologi konvensional adalah yang pertama menggunakan teknologi sederhana, yang kedua biaya yang relatif murah, dan ketiga tidak dapat menghasilkan sifat organisme yang baru. Nah, ini adalah contoh penerapan bioteknologi konvensional. Selanjutnya adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA. Selain prinsip mikrobiologi dan biokimia, metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkannya pada organisme lain, seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan.
Bioteknologi modern berkembang setelah ditemukannya struktur DNA. Bioteknologi ini dapat diaplikasikan pada berbagai bidang seperti pangan, pertanian, dan kesehatan. Ciri-ciri bioteknologi modern adalah yang pertama menggunakan teknologi yang lebih modern, yang kedua memanfaatkan prinsip rekayasa genetika, yang ketiga biaya yang relatif lebih mahal, yang keempat dapat menghasilkan sifat baru pada organisme. Baiklah, sampai di sini dulu materi pada hari ini. Nantikan materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.